Shalom bagi kita semua. Shalom bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Apa kabar? Bilang kiri kananmu, hari ini engkau luar biasa. Sekali lagi lebih kencang, hari ini engkau luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini firman yang akan saya sampaikan, dipuji Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 18 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Tunggu dulu Bapak Ibu. Kita bacanya yang serius Bapak Ibu. 3, 2, 1 ya. Amin Bapak Ibu. Siapa yang merasa bangga kalau dipuji oleh orang? Coba lihat kiri kananmu. Ih kamu cantik ya. Ih kamu ganteng ya. Bangga enggak Bapak Ibu? Bangga enggak Bapak Ibu? Itu masih dipuji oleh manusia. Apalagi kalau dibilang Tuhan, paten. Kira-kira bangga enggak Bapak Ibu? Ayub dipuji oleh Tuhan. Ayub ini dipuji oleh Tuhan. Dalam Ayub 2 ayat 3 dikatakan, firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ayub dipuji oleh Tuhan. Tuhan mengatakan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Dia dipuji Bapak Ibu. Dipuji. Wah kata iblis, Tuhan memuji Ayub. Siapa lagi Bapak Ibu? Nuh dipuji oleh Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang dipuji oleh Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa mereka dipuji oleh Tuhan? Jawabannya Bapak Ibu, apa Bapak Ibu? Hanya orang yang tahan diuji, itu akan dipuji oleh Tuhan. Amin. Mau dipuji oleh Tuhan, harus tahan. Bilang kiri kananmu, jangan cengeng kau. Harus tahan uji. Karena memang hidup ini harus ada ujian. Harus tahan diuji. Membuat SIM aja harus diuji. Amin Bapak Ibu. Cari istri aja harus. Wih, bukan saya yang bilang ya Bapak Ibu ya. Harus dilihat. Jadi semuanya harus diuji Bapak Ibu. Untuk mendapatkan sesuatu yang maksimal. Semuanya harus diuji. Lah, dampak daripada tahan uji Ayub. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Mengalami apa Bapak Ibu? Banyak harta. Banyak keturunan. Siapa yang mau banyak harta? Angkat tangan dulu. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu. Angkat tangan, gak apa-apa. Siapa mau punya banyak keturunan? Angkat tangan. Gak mau lagi? Iyalah. Cucu lah cucu ya. Siapa yang mau disayang Tuhan? Angkat tangan. Yes. Itu Ayub. Begitu juga dengan Nuh. Nuh ini apa? Diselamatkan dan disayang Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bilang kiri kananmu, aku mau disayang oleh Tuhan. Ayo Bapak Ibu. Aku mau hartaku banyak. Aku mau punya beranak cucu yang banyak. Amin Bapak Ibu. Lihat kiri kanannya. Pastikan lagi wajahnya yang mengatakan itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah bayangkan Bapak Ibu. Amin. Tapi semuanya ini harus diuji. Banyak harta, punya keturunan anak cucu, kemudian disayang Tuhan. Ini semua melalui proses. Amin Bapak Ibu. Proses. Prosesnya apa Bapak Ibu? Siapa yang mau kehilangan harta? Mana tadi? Loh, sebelum banyak harta harus kehilangan harta dulu. Harus kehilangan keturunan. Harus apa? Kehilangan kesehatan. Siapa yang mau tadi mengalami seperti Ayub alami di saat kesusahan? Udah hilang semuanya Bapak Ibu. Wajahnya tadi masih bisa dibayangkan Bapak Ibu. Orang yang mengalami sesuatu kemuliaan Tuhan harus mengalami
bara, harus mengalami satu perapian, harus mengalami sesuatu yang menyakitkan. Ketika dia sudah tahan uji, maka dia akan mengalami sesuatu yang tidak pernah dibayangkan. Hari ini Bapak Ibu, saya dan saudara mungkin sedang berada di situasi yang sedang diuji. Sedang berada di tempat perapian yang begitu panas. Kadang menyakitkan, aduh panas, sakit. Tapi ingat, setelah ini, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Dianggap tidak waras loh. Dihina orang. Mungkin hari-hari ini dibilang orang, engkau semakin tidak waras sejak kau digepkin. Kerjamu hanya doa. Engkau mungkin semakin tidak waras. Orang semua gak apa-apa sekali-sekali buat dosa. Gak apa-apa. Mungkin orang bilang seperti itu. Tapi hari ini engkau harus bisa tahan uji. Harus bisa berani tampil beda dari yang lain. Karena apa? Kalau kemuliaan Tuhan itu dinyatakan Bapak Ibu, waduh. Bapak Ibu percaya Bapak Ibu. Bahkan untuk, sangat besar kemuliaan Tuhan itu. Gak pernah kita bayangkan Bapak Ibu. Gak pernah. Itu kalau sudah kita tahan uji. Coba tanya dalam hatimu. Saat ini engkau sedang diproses sudah sampai mana? Apakah proses itu sudah sampai titik klimaks, titik sampai engkau tidak berdaya lagi? Coba tanya dirimu Bapak Ibu. Kalau engkau sudah merasakan itu, bilang hatimu, selamat. Sebentar lagi kemuliaan Tuhan akan diberikan kepadaku. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Iya. Saat ketika engkau sudah sedikit lagi. Kapan sedikit waktu? Setahun. Kapan lagi? Sedikit lagi. 2 tahun. Kapan lagi? 5 tahun. Kapan lagi? 10 tahun. Waktu Tuhan yang pasti terbaik. Semakin kita memberontak, semakin kita menghindar, proses itu akan semakin panjang. Proses itu akan semakin menyakitkan. Karena goalnya Tuhan itu ini Bapak Ibu. Ini goal Tuhan bagi kita. Disayang Tuhan. Mempunyai keturunan. Mempunyai harta. Harta itu damai sejahtera. Sukacita. Itu dia Bapak Ibu. Itu yang diperlukan hari-hari ini. Bawa BMW kita Bapak Ibu. Tapi gak damai di hati ini Bapak Ibu. Serasa bawa truk Bapak Ibu. Amin. Iya. Walaupun kita bawa mobil sayur kol Bapak Ibu. Baunya gak ketulungan. Tapi kalau damai Bapak Ibu. Wah serasa pakai parfum. Amin Bapak Ibu. Itu dia. Banyak hati itu berbicara tentang damai sejahtera sukacita. Istri saya baru seminggu pergi. Saya sudah mulai sudah mulai hilang damainya Bapak Ibu. Amin. Itu dia. Tapi inilah kita perlukan. Ini harus diuji. Harus mengalami perapian ini kita. Karena hanya orang yang tahan uji pasti dipuji oleh Tuhan. Kita harus Bapak Ibu dipuji oleh Tuhan. Jangan sampai dipuji oleh orang. Minta pujian dari Tuhan. Tinggal lakukan. Bertahan di dalam kesesakan. Tetap berdiri di tengah badai. Tetap kuat menghadapi sesuatu yang kadang membuat kita tidak mampu. Harus kuat. Gelombang kehidupan akan terus berjalan. Tergantung kita menyikapi gelombang itu. Menghindar boleh gak? Boleh. Tapi itu pasti akan datang. Gak mungkin gak datang. Gak mungkin kelas 1 SD bisa langsung ke kelas 6. Gak mungkin. Harus tetap gelombang itu. Hari-hari ini mungkin banyak yang menyakitimu. Bilang kiri kananmu, terima kasih kau sudah menyakitiku. Karena itu membangkitkan hatimu.
untuk bisa memberi pengampunan. Kalau enggak ada yang menyakitimu Bapak Ibu, engkau sedang tidak hidup dengan manusia Bapak Ibu. Engkau sedang berada di mana Bapak Ibu? Kampung Kristen. Ada di sana kampung Kristen Bapak Ibu. Dia enggak pernah nyakitimu. Kau mau ribut, mau kau cangkul, dia pun diam aja dia Bapak Ibu. Makanya kita bersyukur kalau kiri kananmu itu masih menyakitimu. Berarti engkau masih hidup. Salam dia Bapak Ibu. Engkau masih hidup. Bersyukur hari ini ada yang menyakitimu. Suami istri kalau ada yang menyakitimu bersyukur. Masih ada suamimu, masih ada istrimu. Coba kalau nggak ada. Saya baru 3 hari ini. Udah pusing juga saya Bapak Ibu. Nggak ada teman kami ribut gitu. Itu dia. Amin Bapak Ibu. Jadi bersyukur. Proses. Mungkin kau ribut dengan mertuamu. Engkau ribut dengan teman sepelayananmu. Nggak apa-apa. Tapi cepat berdamai. Jangan kalau lewat. Di Gapkin gak ada itu Bapak Ibu. Amin. Di Gapkin gak ada itu Bapak Ibu. Iya. Cepat berdamai hatimu. Karena apa? Tuhan gak mau kalau gak berdamai. Karena ini goalnya Tuhan. Aku mau memberkatimu, memberi damai sejahtera, sukacita. Engkau akan mengalami penuh dengan keturunan. Kemudian Tuhan akan sayang kepada kita. Itu janji Tuhan. Saya bilang gini sama istri saya Bapak Ibu. Yang anak yang kuliah, lu yang jalan-jalan. Maksudnya apa? Iya, anaknya yang kuliah. Lu pergi keliling-keliling di mana-mana. Enak kali ya saya bilang. Karena apa Bapak Ibu? Tahan uji. Bertahan. 12 tahun dia menobatkan saya. Dengan penuh air mata. Seorang bandit kelas 3. Nggak bisa kelas kakap, kelas 3. Kalau kelas kakap udah kayak Hercules, iya kan Bapak. Kelas 3, preman kampung. Amin Bapak Ibu. Tapi dengan air mata, saya bisa ditobatkan. Semuanya ada proses. Jadi jangan menyerah ketika engkau mengalami proses dalam hidup ini. Jangan protes. Jangan ribut. Kenapa? Kau sedang ujian ini. Jangan ribut, jangan berisik-berisik. Ikuti aja. Tuhan ini kok sakit kali Tuhan. Ikuti aja. Gak apa-apa itu. Ada masanya nanti. Engkau lihat, aku mengalami sesuatu yang hebat. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Amin Bapak Ibu. Dia bertahan ketika hatinya diremukkan, dihancurkan. Mengalami sesuatu yang tidak bisa dia berdiri. Dia bertahan. Aku pasti bisa melewati ini. Mengapa rumah sakit jiwa sekarang menampung banyak orang gila? Karena apa? Dia tidak mau bertahan di dalam kesusahannya. Kalah caleg dia Bapak Ibu. Masuk rumah sakit jiwa dia Bapak Ibu. Cita-cita tinggi. Tapi daya tidak ada Bapak Ibu. Itu. Harus bertahan dalam kondisi apapun. Karena apa? Tubuh kita ini diciptakan sempurna. Dengan tangan Tuhan kita diciptakan. Bukan melalui firman. Jadi langit, jadi bumi. Tidak. Tapi aku membentukmu dengan tanganku. Sempurna. Perfect bahasa Inggrisnya. Bilang dulu perfect. Haleluya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, jangan pernah gagal dalam hidup ini. Jangan pernah gagal. Siapapun engkau di tempat ini, apapun kondisimu, jangan pernah mau gagal. Berjuang sampai Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Jangan takut dalam perjuangan ini. Mati tanam. Amin. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Jangan takut, mati tanam.
akhirnya mati itunya. Berjuang sampai mendapatkan itu Bapak Ibu. Jangan pernah gagal, jangan pernah takut. Melangkah terus. Tadi malam saya banyak ngobrol sama Pak Kardo. Kami sharing. Saya cerita-cerita tentang sama Pak Pane ada ya. Kami pertemuan pendeta di Tanah Jawa. Pendeta terlambat, saya marahi, saya bilang, tahu nggak ibadah? Saya bilang, gimana nanti jemaatmu apa? Oh ya. Artinya harus siap diasah. Amin Bapak Ibu. Harus tangguh. Jangan cemen. Hidup itu harus tangguh, harus kuat. Pertemuan kami semalam Bapak Ibu, luar biasa Bapak Ibu. Terpaksa korban, namanya B1 Bapak Ibu. Korban, sungguh enak memang Bapak Ibu B1. Tapi udah jadi korban gak apa-apa. Tapi disinilah kita bangun integritas kehidupan kita. Jangan sampai kita itu tidak jadi contoh bagi orang. Saya bilang semalam di pertemuan pendeta, kok terlambat Bapak? Bapak kan punya jemaat, tahu jam berapa kita ibadah. Saya tegur. Hidup ini jangan bilang saya tidak pemimpin. Kita semua pemimpin di tempat ini. Pemimpin dari apa? Kepala keluarga minimal, paling kecil. Nggak diangkat sudah terpilih. Menjadi kepala keluarga. Kita yang memimpin keluarga kita. Kalau kita tidak bisa beri contoh yang baik, kita nggak bisa ngomong sama orang. Amin Bapak Ibu. Ayo, mungkin banyak diri kita yang belum sesuai yang Tuhan mau. Tuhan sedang menggodok. Tuhan sedang terus membentuk kita. Inimu yang kurang pas. Terlalu banyak ini kurapmu. Terlalu banyak ini bisulmu. Harus dibersihkan. Sakit nggak? Sakit. Tapi pasti kalau sudah sembuh akan bagus. Begitulah Tuhan sedang merangkai kehidupan kita. Jangan sampai gagal Bapak Ibu. Hanya orang yang mau bertahan Bapak Ibu, dia akan dipuji Tuhan. Amin. Lah, kita akan belajar Bapak Ibu, bagaimana agar kita bisa tahan uji dan dipuji oleh Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Menjadi orang yang taat. Taat itu berbicara tentang antara Tuhan dan hamba. Taat. Apa kata Tuhannya? Iya. Tidak ada istilah tidak. Hari ini kalau ditanya kita Bapak Ibu, kita banyaknya tidak atau iyanya Bapak Ibu? Kebanyakan tidak. Tuhan bilang, kau bangun pagi? Tidak. Kau jangan buat itu? Tidak. Jangan suka kau terlambat? Tidak. Kita sedang tidak taat kepada Tuhan. Macam mana mau diginikan Tuhan? Gak mungkin, karena kita tidak taat. Datang ke gereja pun terlambat. Saya sudah sampaikan kepada Departemen Anak Muda itu melalui Pak Kardo. Anak muda itu kalau ibadah jam 6 harus mulai. Anak sekolah minggu, jam berapa acara harus tepat waktu. Gak boleh lagi mundur-mundur. Kita harus taat. Kita mulai dari hal-hal yang kecil-kecil ini. Yang dianggap sepele, tapi ini dampaknya besar. Kalau kita mulai taat dari hal yang kecil, Tuhan akan percayakan yang besar. Ini minta langsung yang besar. Kalau Pak Jokowi datang sini, jam 3-nya dia di sini datang. Mungkin udah nginap semua di sini. Takut gak dapat bangku di sini. Amin Bapak Ibu. Ini di atas Jokowi. Tapi terlambat. Coba. Bilang kiri kananmu. Malulah bro. Bilang. Kau aja yang terlambat. Amin Bapak Ibu. Iya. Ini kita harus berubah Bapak Ibu. Jangan sampai ibadah kita ini sia-sia. Saya jujur Bapak Ibu ya. Apa nilai kita nanti ketika kita ditanya Bapak Ibu? Apa nilai kita? Hal yang kecil. Kau ke gereja aja terlambat.
mintamu mewek-mewek sama aku, kata Tuhan. Sampai suruh aja kau doa nggak mau. Ada doa siap. Berkeliaran bukan doa. Coba. Ada di gereja ini jam 2 Pak Kardoya. Doa. Jam 2 ada doa sampai jam 3. Enggak lah. Lebih enak ngafe. Tapi di Gapkin gak ada itu. Di sana itu. Sana. Amin Bapak Ibu. Taat. Diperlukan ketaatan untuk bisa dipuji oleh Tuhan. Hanya orang-orang yang taat. Jadikan diri kita ini hamba. Agar apa? Agar taat. Kenapa orang tidak taat? Karena merasa kuat, merasa hebat. Jujur aja. Coba kalau kita itu sebagai orang yang lemah, apapun disuruh ya. Nah, seperti gitu kan Bapak Ibu. Kenapa kita tidak bisa lakukan hal yang paling kecil? Karena kita merasa sombong, merasa hebat, merasa kuat. Aku bisa kok, gak apa-apa terlambat. Amin Bapak Ibu. Bilang kiri kananmu, kayaknya kau itu. Ayo Bapak Ibu, bilang dulu Bapak Ibu. Dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat. Tidak ada diskon. Bukan Ramayana, diskon 50%, tidak. Ketaatan itu mutlak harus. Karena hanya orang yang taat pasti akan dipuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Taat yang bagaimana Tuhan mau? Taat ini Bapak Ibu. Taat mengikut maunya Tuhan. Apa maunya Tuhan dalam hidup kita? Jangan-jangan Bapak Ibu, saya jujur. Ketika doa, ketika kita sedang berhubungan dengan Tuhan, kita tidak rasakan apa-apa lagi. Hati-hati Bapak Ibu. Engkau sedang berada di zonanya dunia. Ketika engkau berdoa, engkau sudah tidak rasakan Tuhan lagi. Hati-hati. Saya ingatkan, hati-hati. Ketika engkau berdoa, engkau tidak merasakan ada hadirat Tuhan. Hati-hati hidupmu. Saya bukan ngancam Bapak Ibu, cuma nakut-nakuti. Amin. Saya serius Bapak Ibu. Hati-hati ketika engkau berdoa, engkau sudah tidak rasakan adanya tangan Tuhan dalam hidupmu. Kita sedang melakukan rutinitas. Dan itu akan berdampak fatal dalam hidup kita. Bapak Ibu, hanya orang yang taat, dia mau mengikut apa kata Tuhan dalam hidupnya. Amin Bapak Ibu. Tadi malam saya sampai jam berapa ya? Jam 10 tadi malam ngobrol-ngobrol ada sama teman. Jam 2 pagi saya sudah bangun. Di warning saya. Ayo bangun. Doa. Ada refleks kerinduan untuk berdoa. Coba Bapak Ibu hari ini tanya dirinya. Ketika engkau dibanguni jam 3, apa jawabanmu? Coba dulu tanya dirimu. Masih ngantuk Tuhan? Ayo. Tuhan memanggilmu jam 3, apa jawabmu? Apakah sesuai nyanyian? Ku jawab ya, iya. Ku jawab ya, iya. Salam kiri kananmu, kayaknya kau bohong. Amin Bapak Ibu, iya. Jujur dibangunkan jam 3. Tuhan masih jam 3, jam 4, jam 5. Sering sekali akhirnya tidak Bapak Ibu. Undanglah Tuhan di jam-jam sepi. Supaya engkau tahu apa Tuhan mau dalam hidupmu. Supaya engkau tahu Tuhan itu apa maunya dalam hidupmu. Kalau tidak, kita tidak bisa Bapak Ibu. Kita tidak akan bisa. Sia-sia engkau ibadah, sia-sia engkau ikut Tuhan. Saya mau peringatkan kita di tempat ini Bapak Ibu. Jangan engkau ada di posisi nyaman hari ini. Jangan engkau merasa hari ini hidupku diberkati. Ketika aku mau apa, aku bisa. Ingat,
Semua punya limit dan waktu. Jangan sampai itu nanti selesai. Dan hari ini Bapak Ibu, Tuhan peringatkan kepada kita, taatlah, taat kepada Tuhan. Ikut apa maunya Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, harus rela. Harus rela berkorban. Bapak Ibu, saya nggak nakut-nakuti Bapak Ibu. Tapi saya serius ini Bapak Ibu. Kalau kita tidak lakukan, kita sedang terbawa oleh dunia. Harus rela berkorban. Ketaatan itu berbicara tentang rela. Hancur hati di hadapan Tuhan. Lakukan semua proyeknya Tuhan, bukan proyek hidup kita. Rela melakukan apapun untuk Tuhan. Saya kadang, aduh Tuhan, kadang jemaat ini datang dari jauh-jauh ya Tuhan. Kasihan juga Tuhan ya. Kadang sampai malam-malam gitu. Kadang anak gadis bawa kereta sampai malam-malam gitu. Tapi Tuhan ingatkan, harus rela berkorban. Harus ada harga yang dibayar untuk mendapatkan sesuatu. Harus ada. Jadi gak sembarangan Bapak Ibu. Enggak lah, gereja Gapkin di sini. Nanti di sini ku carilah semua rumah daerah sini. Kami ngontraklah di sini semua, biar ke gereja dekat-dekat semua. Tidak. Harus rela. Kira-kira kalau suami marah-marah, dilawan apa enggak Bapak Ibu? Ibu-ibu, kok bapak-bapak yang jawab? Ibu-ibu ditanya, bapak-bapak, ini terus bapak-bapak yang ngamuk. Jangan ngamuk dulu bapak-bapak. Kalau bapak-bapak marah-marah, ibu-ibu, amin ibu-ibu, the power emak-emak. Yes, kata Ibu Christine. Hati-hati Pak Kardo. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, rela berkorban, berbicara tentang menghancurkan diri di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Suamimu itu titipan Tuhan. Istrimu itu titipan Tuhan. Jaga rawat dengan baik. Sampai nanti Tuhan datang, kasih sama Tuhan. Tuhan ini dia, cerewet kali dia Tuhan. Gak apa-apa. Tapi selagi masih samamu, rawat dengan baik. Walaupun banyak permintaannya, kasihkan aja lah. Walaupun minta bedak yang mahal, minimal ada bedak Viva. Yang penting ada. Minta lipstick yang 4 hari 4 malam gak hilang, belikanlah cat minyak itu. Bapak Ibu, relalah berkorban untuk bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Untuk bagaimana supaya taat, itu dia. Dan yang ketiga Bapak Ibu, orang yang taat itu adalah orang yang tekun, konsisten, tidak berubah-ubah, tekun dia, menekuni sesuatu. Kalau kita tekuni satu bidang Bapak Ibu, itu pasti akan berhasil. Ketika engkau menekuni, mengikut Tuhan ini, kita akan mengalami tangan Tuhan. Masalahnya kenapa orang tidak pernah mengalami Tuhan? Karena tidak tekun. Macam itu dia Bapak Ibu, kapal selam. Naik, turun, naik, turun. Kadang-kadang Bapak Ibu seminggu ini tengok dia tuh, doa terus mulai pagi sampai malam di gereja. Minggu depan, bulan depan udah hilang dia Bapak Ibu. Tekunlah dalam mengikut Tuhan. Kalau memang ikut Tuhan, tekun. Jam doamu itu tekun. Supaya apa? Ketika Tuhan datang, oh iya masih di sini dia. Oh iya masih di sini dia. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi harus tekun. Jangan sampai enggak tekun. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1 ya. Ketaatan adalah harga yang mutlak. Enggak bisa ditawar-tawar. Taat itu mutlak. Kalau mau mengalami janji Tuhan. Bilang kiri kanan, kalau kau mau mengalami janji Tuhan harus taat. Bilang kiri kananmu, ayo. Harus taat supaya engkau mengalami janji Tuhan ini.
Kalau enggak bisa. Bapak Ibu, mungkin di tempat ini, Bapak Ibu mungkin sedang diproses hebat. Baik dalam hidup, pergumulan. Itulah Bapak Ibu sedang bertuhan. Orang yang tidak mengalami proses, orang yang tidak mengalami apa, dia sedang tidak hidup itu Bapak Ibu. Dia sedang berada di mana Bapak Ibu? Sedang berada di kampung Kristen Bapak Ibu. Hati-hati. Selagi engkau bergumul, selagi memproses hidupmu, engkau sedang hidup. Tapi kalau ketika engkau sudah tidak merasakan apa-apa lagi, engkau berarti sedang dibaca almanak di sana Bapak Ibu. Ison Maradian, disinilah dia katanya. Hati-hati. Jadi harus nikmati proses. Jadi taat. Jangan menyerah. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa tahan uji dan dipuji Tuhan? Yang kedua, 3, 2, 1 ya. Haleluya. Terlalu banyak hari-hari ini orang yang tidak punya hati yang bersyukur, selalu bersungut-sungut. Padahal dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya Bapak Ibu, mengucap syukurlah. Karena hanya dengan mengucap syukur Bapak Ibu, kita akan menikmati hidup ini. Terlalu banyak hari-hari ini orang tidak bisa menikmati hidup. Karena apa? Tidak mengucap syukur. Udah dikasih makan ayam, kok nggak babi tadi ya? Udah dapat air putih, kok nggak teh manis ya? Ada nggak di sini seperti itu Bapak Ibu? Tengok kiri kanannya, kau itu. Terlalu sering kita bersungut-sungut tidak bersyukur atas hidup ini. Sudah dapat sepatu putih, maunya yang hitam. Sudah dapat baju gaun, maunya jeans. Sudah merah rambutnya, kok nggak kuning tadi ya? Amin Bapak Ibu. Tidak ada pengucapan syukur. Sudah dapat berkat, maunya banyak berkat ini. Sudah dapat dia Bapak Ibu untuk makan 1 hari, maunya makan 1 tahun ya. Udah dapat makan 1 tahun, maunya makan seumur hidup ya biar santai-santai. Orang yang tidak bisa mengucap syukur tidak akan pernah puas dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Enggak pernah puas. Mengucap syukurlah Bapak Ibu. Karena ketika engkau mengucap syukur, hatimu tidak tergores. Hatimu akan nyaman. Hatimu akan menerima apa adanya hidup ini. Seberapa banyak pun harta kita Bapak Ibu, kalau tidak mengucap syukur, nggak akan bisa. Hanya mengucap syukur, walaupun kadang makan ikan asin yang dibakar, mengucap syukur terasa asin dan enak. Amin Bapak Ibu. Terasa enak ketika makan asin hanya gini-gini kan Bapak Ibu. Karena apa? Ada pengucapan syukur. Ini kalau makan ayam, nggak ada. Tidak ada mengucap syukur, nggak akan bisa. Mengucap syukurlah atas keluargamu. Mengucap syukurlah atas hidupmu, pekerjaanmu, usahamu. Mengucap syukur saja. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Lah, bagaimana agar kita bisa mengucap syukur? Yang pertama ternyata dikatakan Bapak Ibu, miliki hati yang punya ruang gagal yang luas. Orang yang bisa mengucap syukur, usahakan Bapak Ibu, hatimu ini punya ruang kegagalan yang besar. Supaya apa? Tidak kecewa. Karena hidup ini banyak mengecewakan kita. Jadi harus punya hati ruang yang luas. Menampung kekecewaan itu. Supaya apa? Supaya tidak penuh. Kalau penuh itu akan meledak. Amin Bapak Ibu. Lapangkan hatimu. Renovasi hatimu. Renovasi hatimu. Supaya punya ruang kegagalan yang banyak. Karena hanya orang
yang mempunyai ruang hati yang besar akan menampung segala kegagalan. Sehingga apa? Tidak kecewa. Orang yang sempit hatinya akan gampang kecewa. Orang yang sempit hatinya tidak akan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi punya ruang hati yang besar. Oh, aku gagal ini. Sudah, masih ada ruang yang banyak. Aku gak bisa ngampuni dia. Udah masukkan sini, lepaskan, bersyukur. Oh aku, gak mampu ini. Masukkan, punya ruang yang besar. Amin Bapak Ibu. Makanya renovasi hatimu hari ini. Renovasi hatimu. Lebarkan, jangan sempitkan, tapi buka hatimu. Agar apa? Agar jangan tersimak, agar jangan itu sempit. Kalau sudah sempit, keluarlah dari mulut. Bersungut-sungut. Sering sekali hari-hari orang Kristen terlalu banyak bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena tidak pernah mensyukuri hidupnya. Padahal Tuhan bilang bersukacitalah. Sudah punya mobil dia, pingin dia punya helikopter. Sudah punya helikopter dia, pingin punya jet. Sudah punya jet dia, pingin dia jadi kayak Superman. Karena apa? Tidak bersukacita. Hari ini Bapak Ibu, berikan hatimu supaya kita bisa mengucap syukur selalu. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengucap syukur? Yang kedua, hati yang menimbang ke bawah bukan ke atas. Tengok yang bawah. Masih banyak lebih susah dari kita. Kalau hari ini mungkin kau gak bisa makan, gak ada lauknya, hanya nasi aja. Tengok orang yang gak bisa makan. Tengok orang di rumah sakit itu, makan pun harus disuap-suap. Sudah, amin Bapak Ibu. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas terus. Ini kalau lihat ke atas Bapak Ibu gak akan bisa. Lihat ke bawah. Ketika kita melangkah lihat ke bawah, oh terlalu banyak orang ternyata yang lebih susah dari aku. Itu dia Bapak Ibu. Kalau kau hari ini bilang, hidup kami, keluarga kami, makan pun susah. Lihat ke bawah, banyak orang gak punya keluarga. Banyak orang di pinggir jalan. Rumahku gubuk, ada orang itu jadi gelandangan. Jadi lihat ke bawah, bersyukur hari ini. Hanya dengan bersyukur Bapak Ibu, kita akan dipuji oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, terpaut kepada Kristus. Hanya orang yang terpaut kepada Kristus pasti akan bersuka cita. Amin. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang kedua Bapak Ibu? Tidak lupa ternyata. Yang ketiga, bagaimana agar kita tahan uji dan dipuji oleh Tuhan? Yang ketiga. 3, 2, 1 ya. Selalu bersuka cita walau ada. Dalam Filipi 4 ayat 4. 3, 2, 1 ya. Amin Bapak Ibu. Ada sukacita di dalam Tuhan. Harus ada sukacita. Kalau ada sukacita Bapak Ibu, melimpah kehidupan ini dalam hidup kita. Jangan bersungut-sungut. Jangan lemah Bapak Ibu. Harus bersukacita walaupun Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu, masalah rumah tanggamu terlalu berat. Mungkin Bapak Ibu masalah keuangan, masalah sakit, masalah pekerjaan, masalah usaha sedang menghimpit kehidupanmu. Tapi dikatakan bersukacitalah. Hanya orang yang bersukacita akan mengalami pujian daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hanya orang yang bersukacita. Hanya orang yang bersukacita. Jadi yang pertama tadi Bapak Ibu, supaya dipuji Tuhan apa Bapak Ibu? Taat. Yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu. Bilang kiri kananmu, kau dengarnya itu atau tidur kau? Amin Bapak Ibu. Harus Bapak Ibu. Saya ingin setiap firman disampaikan itu ditangkap, direspon. Supaya apa?
Supaya itu berbuah. Siapa yang tahu khotbah saya di bulan pertama? Februari. Tentang apa? Hah? Apa? Sukacita? Ya, nanti dapat sepeda. Yang minggu kedua Bapak Ibu, siapa tahu Bapak Ibu? Tentang? Tidak. Doa. Yang ketiga? Yang keempat. Bapak Ibu, setiap minggu upgrade dirimu. Upgrade firman ini. Di YouTube bisa didengar, diulang-ulang, didengar. Supaya apa? Supaya bisa masuk. Walaupun kadang masuk dari sini, lumayan kalau keluar dari sini ada tinggal. Ini masuk dari sini, keluar dari sini lagi Bapak Ibu. Renungkan firman itu terus Bapak Ibu. Dengarkan firman itu agar apa? Agar bisa bertumbuh Bapak Ibu. Jangan ikut Tuhan kita nggak bertumbuh. Ayo, hidupkan hidupmu. Alami janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu sangat nikmat Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu. Saya mengatakan ini karena saya pernah mengalaminya. Makanya saya bilang ayo. Karena saya mengalaminya. Begitu baiknya Tuhan dalam hidup kita. Ini kadang udah susah. Jelek lagi Bapak Ibu. Cita-cita masuk neraka lagi dia Bapak Ibu coba. Cita-cita itu Bapak Ibu. Ubahlah hidupmu. Jadilah orang yang dipuji Tuhan. Amin. Saya undang semua bangkit berdiri.